Sekali lagi saya mengatakan, kalau mungkin ada sebuah kritik yang mengatakan jangan bergabung dengan para jin, setan, peripayangan. Kita itu khalifah fil ard. Kita itu, kata kiai itu khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi. Kenapa kita ngidek kuburan? Takut ya. Kita ngidek serandil, katanya musyrik. Lah berarti kita bukan pemimpin dong. Yang namanya pemimpin itu harus bisa memimpin. Lah kalau lurah sekarang udah cuek bebek, hanya mohon maaf langsung kepada Allah lah. Sedangkan Nabi saja Musa itu tidak bisa melihat Allah. Mudahnya kita umat sekarang katanya langsung ke Allah. Apa kita nggak keliru? Tapi ulo salam yo atur bagyo wis Hong wilahing jati nugoni ajata jati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya akan melanjutkan 13 prediksi munculnya kembali sang penata bangsa. Dalam kali ini yang termaktub di sini adalah kesaguhan norandas lan buntute, kurang lebihnya. Artinya tidak kepala, tidak buntutnya, kaki Sabdo Palon atau Sang Hyang Ismoyo atau kaki Semar dan kaki Mayangkara atau Anoman itu siap melaksanakan norandas lan buntute wis sumaguh ngelaksanani munculnya Ratu Adil dan siap ngomong, ya kurang lebihnya adalah seperti itu. Jadi kembali lagi saya ini menceritakan bahwasanya saya tidak mengkarya sendiri, tapi saya berdasar atas nebun-nebun enjing jejawah sonten, dalam artian itu mencari, mengupayakan serpihan-serpihan kuna yang saya dapatkan dari putra wayah Romo Warsontani yang sebagai palungguhannya kaki Ismoyo dan Yang Mayangkara dan Yang Aji Joyoboyo, Sri Aji Joyoboyo. Saya mengumpulkan yang tempo dulu kurang lebih tahun 50-an saya mengumpulkan, saya karyakan dan sempat terbit di penerbit Narasi Yogyakarta. Jadi intinya saya, karena sekarang era digitalisasi, saya mewedarkan melalui channel saya ini mengenai prediksi akan munculnya pemimpin yang didambakan oleh anak bangsa dan sekaligus didambakan oleh luhur dan sekaligus didambakan oleh alam, yang tentunya teridho oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya mengulas bahwasanya ridho itu hanya dari Tuhan, restu itu dari leluhur, dukungan itu dari alam, rujukan baru dari manusia. Artinya tahapan manusia yang wantah sekarang di muka bumi ini seperti kita-kita ini adalah merujuk saja. Artinya merujuk, memberikan rujukan atau mengiyakan sajalah kata gampangnya. Contoh, saya mengatakan demikian yang telah terbukti ketika dalam kisah Nabi Nuh itu. Dalam kisah Nabi Nuh kan orang pada umumnya pada nggak mau nih Nabi Nuh membuat perahu, orang itu pada nggak mau. Namun kenyataannya setelah bumi ditenggelamkan, laksana ditenggelamkan, perahu itu bisa untuk berlindung umat, ya, baik umat yang bersifat binatang maupun yang lain. Lah ini merupakan bukti bahwasanya manusia itu hanya memberikan rujukan saja, tidak ada daya restu, tidak ada daya dukungan, kecuali yang mendukung alam, yang merestui leluhur, ya, yang meridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Ini kita patut membedakan antara ridho Tuhan, restu leluhur, dukungan alam, dan rujukan dari manusia lah. Yang saya maksud di sini adalah saya memberikan rujukan, bukan memberikan dukungan. Apalah daya, saya nggak mungkin akan bisa memberikan dukungan. Lah saya menjelaskan melalui ini bahwasanya kita masih ada harapan. Otomatis leluhur kita dulu dasarnya adalah semedi, dasarnya adalah tirakat, dasarnya adalah berzikir. Kalau kata Pak Kiai baru membabarkan semua inilah. Kesanggupan ini adalah merupakan kesanggupan yang telah disiagakan oleh alam, oleh Allah, oleh leluhur untuk bisa munculnya pemimpin yang akan membawa Indonesia menjadi
mercusuar dunia. Lah dalam hal ini sekali lagi saya tidak memberikan rujukan atau mengajak ini sebagai pedoman, bukan. Namun minimal ini sebagai ancer-ancer arah kita kemana dalam mengupayakan. Lalu kita harus andil, ya. Mengapa saya sering mengatakan umat sekarang ini adalah umat zaman akhir, ya. Manusia sekarang itu manusia zaman akhir yang semestinya, sekali lagi, yang semestinya kita menyadari persis bahwasanya hidup kita ini hidup di era zaman akhir yang masuk dalam jangkaning dewa ramaling pandito, ya. Jangkaning dewa ramaling pandito kodrating jagat, artinya cobaannya juga lain daripada umat terdahulu, ya. Lalu tindakan kita juga mestinya lain daripada umat terdahulu. Dan yang namanya zaman akhir tidaklah itu dinubuat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu, kitab agama gitu aja lah caranya, walaupun dalam primbon-primbon ini kita mesti bisa menerapkan, artinya menerapkan posisi sebagai umat zaman akhir atau akhir zaman, monggo saja lah, itu terserah saja. Jadi pada prinsipnya saya akan menyampaikan ini ancer-ancer siapakah orang yang akan bisa menata kembali. Ya, kemarin sudah sampai pupuh yang ke-6, sekarang adalah pupuh yang ke-7. Yang ke-7 ini ya akan saya lantunkan, akan saya tembangkan sebisa asa saya. Dan sebelumnya saya juga mohon pamit kepada Tabe-tabe uluk salam mulia, semoga di alam langgeng sana beliau sudah sampai ke kasampurnaan. Apabila belum, ya kewajiban kita semua untuk menindaklanjuti leluhur kita agar bisa sampai ke kaswargan kalau istilah agama, kalau istilah saya kasampurnaan. Jadi ada istilah, beda istilah, tapi sama arahnya begitu. Tergantung saja, yang penting kita adalah dalam koridor kebajikan menjadi orang yang soleh. Kalau laki-laki, kalau perempuan dalam istilah agama solehah begitu. Jadi pada prinsipnya adalah anak cucu yang masih kita hidup di dunia ini yang bisa nyorgake kepada leluhur, kakek, nenek, bapak, ibu kalau sudah meninggal, tergantung kita gitu loh. Apabila beliau belum sampai kepada tahap surga. Nah, dengan inilah kita mengharapkan, ya kalau berharap keliru ya kita percaya diri bahwasanya kita akan bisa memberikan celah-celah baru untuk leluhur kita dengan sikap-sikap kebajikan kita, ucapan kita, sikap kita, kebajikan. Nah, saya pun akan menyampaikan dengan dasar yang ketulusan. Semoga tidak ada walat dari alam luhur, alam yang lain seperti taruhlah jin setan peri prayangan itu. Sebab berbeda antara alam luhur dan alam jin setan peri prayangan ini berbeda. Namun dalam konten ini saya tidak akan menjelaskan karena itu bukan porsinya. Artinya saya akan menyampaikan pupuh yang ke-7 yang intinya adalah kaki sabdo palon samekto norandas lan buntute. Saya akan tembangkan sebisa asa saya. Sekali lagi, saya bukan seniman, tapi saya bisa seni. Artinya seni tidak saya jadikan untuk profesi, karena saya tahu hukumnya orang seni itu seperti apa gitu. Sekali lagi, saya seni untuk membawa misi, tapi tidak untuk profesi. Kalau profesi untuk mencari makan dong, nanti saya sekelas biduan, sekelas dalang pada umumnya. Apabila tidak dalang ya saya bingung keuangannya gitu loh. Kalau saya cenderung untuk membawa misi-misinya, diantaranya adalah demikian. Saya menyampaikan kepada khalayak yang hakikat, yang semestinya kita paham dan mau melaksanakan, mau nelakuke cara istilah Jawa. Tembangnya masih dandang gula. Jumeneng Gusti pribadi, lamun cangkane nusa wus tumeka, norandas lan buntute, pun kakang wus sumaguh ngemong sang tunjung seto aji, lan ngirit mbantukno sagunge lelembut, sinegek wawan sabdonya Sri Aji Jayabaya lan pamongke kali
maca jangkane nusa. Yang dalam tafsirnya kurang lebih terwisudanya pemimpin pribadi Nusantara, pemimpin pribadi artinya pemimpin di bumi Nusantara ini, ya, bila sudah saatnya, nah, bila sudah saatnya yang termaksud, kalau melihat sirno ilang kertane bumi, ya, sirno ilang kertane bumi itu kan 1400 kurang lebih. Lah 1400, lah sekarang 500 tahun kemudian berarti adalah 1900. Lah sekarang 1945 telah merdeka. Ini artinya jangkane itu ya sesuai dengan taruhlah hitungan abad, kalau menurut saya hitungan abad atau windu setidaknya lah. Kalau saya menghitung itu dari runtuhnya zaman Pak Harto semestinya ditambah 4 windu, karena windu itu kan ada 4 di hitungan Jawa itu. Windu Adi, windu Kuntoro, windu Sengoro, windu Sancoyo lah. Ini kan kelihatannya kalau 4 windu ini, 1 windu 8 tahun ditambah runtuhnya Pak Harto itu tahun 98, ketemunya tahun 2026. Ini selambat-lambatnya semestinya sudah micil lah. Dalam hal ini jangkane itu ya yang saya maksud adalah menurut tafsir saya, yang lain monggo saja, adalah tahun 2026 itu menurut saya. Lah ada raja yang winisuda dalam negeri sendiri, begitu artinya negeri Nusantara ini bila sudah saatnya niscaya itu tidak akan bisa ditolak. Bila saatnya kaki Semar itu tidak akan bisa menolak dan harus mengiyakan. Kakang Semar dan Mayangkara telah saguh, wus sumaguh ngemong Sang Tunjung Seto Aji lah. Sang Tunjung Seto Aji ini menurut tafsir saya, yang lain monggo, tapi menurut tafsir saya adalah Sang Tunjung Seto Aji adalah orang yang menjunjung tinggi kemurnian. Ya, kemurnian ini berbeda dengan kejujuran. Ya, kemurnian ini mungkin adalah lebih luas, lebih fleksibel daripada jujur. Dalam artian antara baik dan bacik ini kan ada kesamaan, namun kebacikan ini belum tentu baik, tapi kebacikan ini pasti akan memberikan solusi. Begitupun Sang Tunjung Seto, artinya orang yang murni ini lebih akan bisa memberikan solusi daripada hanya berdasarkan kejujuran. Kan ada istilah Jawa itu goroh sembodo. Artinya goroh sembodo itu ya, artinya goroh sembodo ya, saya goroh tapi untuk kebaikan, untuk kebajikan. Artinya manakala ada orang yang akan dibunuh, orang dikejar, toh saya tahu, tapi saya pura-pura nggak tahu loh. Lah ini namanya goroh sembodo. Andai kata itu ketemu sendiri berarti saya tidak mencelakakan yang akan membunuh dan tidak akan mencelakakan yang akan dibunuh. Artinya monggo kerso saya nggak tahu, begitu, itu namanya goroh sembodo lah. Ini merupakan penjelasan yang belum tepat, tapi juga menurut saya sebisa asa saya adalah seperti itu. Artinya saya nggak mau memaksakan keterangan saya ini pasti, nggak mau saya, karena itu juga termasuk adalah langkah yang keliru baik secara lahir maupun secara batin. Jadi ini sekilas tafsir saya. Artinya kaki Semar siap ngomong Sang Tunjung Seto itu ya adalah seorang yang sudah tinggi derajatnya dalam kemurniannya, dan taruhlah Seto itu kan putih lah, artinya dalam kemurniannya, ketulusannya mungkin lah, bukan berarti ini benar atau salah, tapi kemurnian dan ketulusan. Sebab orang tulus juga belum tentu benar gitu loh. Bisa jadi karena fitnah, ketulusan itu seolah-olah terkesan tidak tulus. Lah ini kita patut waspada dalam hal-hal yang demikian. Jadi kalau sudah Nurweng itu sudah tata rasanya sampai dengan toto sengroso, artinya sampai perasaan yang paling dalam, kita niscaya akan bisa membedakan walaupun kelihatannya sama, kelihatannya serupa, tapi tetap ada perbedaan. Mana yang lebih becik, mana yang lebih utama yang saya maksudkan. Dalam memberi bantuan ini, bantuan apa? Taruhlah siap ngomong ini kan membantu, taruhlah mengindangi gitu loh.
memantau, taruhlah gitu. Dalam hal apa? Dan disertai dalam hal ngiritno wadya bala siluman nusa Jawi. Artinya mau tidak mau kita itu harus percaya adanya hal yang gaib, dan adalah di antara orang yang beriman mesti percaya adanya hal yang gaib. Sekali lagi, saya bukan membantah, tapi saya patut pula menyanggah bahwasanya wadya bala siluman nusa Jawi itu nanti kamu kafir, kan ada yang berkata begitu nih. Ada, saya nggak mengatakan A, B, C, D. Lah, saya akan mencoba ya memaparkan ketika Kanjeng Nabi Sulaiman diikuti oleh jin, setan ya, yang ditundukkan karena Allah. Lah, apakah setan ini masih juga masuk neraka? Lah, ini kan belum pernah dibedah yang semikian. Lah, kalau keyakinan di tanah Jawa, jadi saya mungkin baru saya mengungkapkan juga nggak apa-apa atas hasil semedi saya gitu aja lah. Bahwasanya jin, setan, priprayangan ini apakah masih tidak ada pintu tobat? Ya, tidak mungkin, karena Allah itu maha pengampun, sing gawe urip kuwi maha pengampun. Namun pintu tobatnya harus mendukung dengan tindakan kemuliaan manusia yang kalau dalam bahasa Pak Kiai sedang jihad fisabilillah kalau bahasa Kiai. Kalau saya dengan manusia yang sedang memayu hayuning bawono. Lah, ini kan kurang lebihnya sama, cuma kalau jihad seolah-olah kan kesannya perang, tapi kalau memayu hayuning bawono kan bagaimana agar dunia ini lestari, dunia ini bisa tetap tertata, sejahtera semuanya. Lah, ini perbedaan bahasa namun sama dalam tujuannya, ini yang saya maksud ya. Jadi sekali lagi saya mengatakan, kalau mungkin ada sebuah kritik yang mengatakan jangan bergabung dengan para jin, setan, pripayangan. Kita itu khalifah fil ard. Kita itu kata Kiai itu khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi. Kenapa kita ngidek kuburan takut ya? Kita ngidek serandil katanya musyrik. Lah, berarti kita bukan pemimpin dong. Yang namanya pemimpin itu harus bisa memimpin. Lah, makanya dengan mohon maaf saya tidak membantah, tapi saya memaparkan, saya punya hak untuk memaparkan bahwasanya ya sekarang lurah mungkin tidak bisa menjadi lurah. Artinya karena lurah itu yang jatuh satu saja di desanya ibaratnya harus tahu lah. Dalam hal ini pula dengan yang ngindangi, dengan yang hal gaib, kalau lurah dulu tentu mengetahui kebanyakan. Lah, kalau lurah sekarang udah cuek bebek, hanya mohon maaf langsung kepada Allah lah. Sedangkan Nabi saja Musa itu tidak bisa melihat Allah. Mudahnya kita umat sekarang katanya langsung ke Allah. Apa kita nggak keliru? Maksudnya saya nggak menjelekan, tapi saya mengatakan gitu loh, mengatakan yang demikian. Nah, artinya kalau di tanah Jawa ini ada keyakinan, termasuk saya juga meyakini jin, setan, priprayangan ini yang mau bertobat ya monggo, tapi jangan sampai kita mengikuti jejak setan begitu kalau kata Pak Kiai begitu. Jadi kita harus bisa menjadi pengayomnya setan, dan setan itu diarahkan bukan oleh kita, bukan kita yang diarahkan oleh setan begitu. Dan tidak semua manusia bisa memahami tentang ini, apalagi melihat setan. Nah, kita semua kan melihat setan, kita semua. Kalau saya mungkin pernah lah melihat, tapi saya juga nggak akan mengatakan ya. Orang pada umumnya yang saya maksud melihat setan tulis jere gitu, jerene buku, jerene Pak Kiai melihat setan, jerene siapa lagi nanti ada jin, itu baru katanya begitu. Sekali lagi baru katanya. Lah, yang saya maksud saya tidak mau yang katanya. Mari kita saling menggali, karena kita itu menggali diri sendiri, maksudnya agar bisa memahami persis, tidak kulak ndean atau jere atau katanya begitu. Jadi saya melanjutkan yang ini, bahwasanya setelah sanggup dengan bantokno memberi bantuan, ngiritno mengerahkan gitu aja lah, mengerahkan bala siluman nusa Jawi untuk mendukung sang raja ini atau sang presiden nanti gitu. Terserah saja nanti monarki atau demokrasi, itu yang jelas munculnya ini kan tidak akan mengubah yang arahnya itu adalah demi toto titik katentremaning negara, bukan masalah demokrasi atau monarki. Jadi intinya kaki Semar wus sumaguh, tidak kepala tidak buntutnya, akan mengerahkan wadya bala siluman nusa Jawi kepada ratu atau raja atau pemimpin yang telah ditunjuk setelah zaman era ini. Jadi pada prinsipnya
pupuh yang ketujuh ini adalah kesanggupan kaki Semar dari kepala sampai buntut, ya, dari kepala sampai ekor, untuk bisa mendukung Sri Noto Tedhakeng Bathara atau raja yang telah tertunjuk oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh alam, oleh leluhur. Saya rasa demikian. Terima kasih.